Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agung Sulistyo Purnomo, dosen pada program studi D4 Administrasi Keimigrasian Politeknik Imigrasi, salah satu perguruan tinggi vokasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kepemimpinan dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam unjuk kerja ini terdapat 3 bagian utama yang akan saya jelaskan yang meliputi delivery, interaction, dan assessment. Delivery adalah apa yang akan dibawakan oleh dosen pada saat perkuliahan di kelas virtual. Dan interaction adalah bagaimana interaksi yang terjalin dengan dosen dan peserta didik. Adapun assessment adalah bagaimana mengukur performa mahasiswa dalam perkuliahan. Nah, berikut ini adalah outline dari paparan yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Dan kemudian delivery, itu akan menyangkut dengan CPMK dan sub CPMK dan materi yang akan diajarkan. Kemudian interaction, di sana ada penjelasan mengenai metode pembelajaran dan juga assessment yang menyangkut sistem penilaian, dan kemudian terakhir akan saya tampilkan cuplikan rekaman video proses pengajaran. Nah, untuk di mata kuliah kepemimpinan ini, seperti yang terlihat di gambar, dilaksanakan pada semester kelima dengan bobot 3 SKS, meliputi teori dan praktik. Adapun mata kuliah kepemimpinan ini dirancang untuk memberikan wawasan dan pembahasan yang menyeluruh terkait topik-topik menarik seperti hakikat pemimpin dan kepemimpinan. Selain itu, definisi-definisi kepemimpinan, filosofi kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan di era digital juga akan dibahas. Peserta didik juga akan dibekali dengan materi strategi kepemimpinan dan manajemen yang efektif di sektor publik. Kemudian ada pengayaan materi seperti manajemen perubahan dan reformasi birokrasi, khususnya yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, dan ini diharapkan mampu melengkapi kemampuan peserta didik untuk menyusun rencana perubahan sesuai kebutuhan user di masa yang akan datang. Selain itu, pemahaman akan manajemen konflik yang dipelajari dalam mata kuliah ini juga akan membantu peserta didik dalam memahami situasi nyata yang nantinya bisa terjadi di lapangan kerja. CPMK. CPMK yang pertama adalah mampu menjelaskan hakikat pemimpin dan kepemimpinan. Kemudian CPMK yang kedua adalah mampu menjelaskan kepemimpinan dan manajemen. Yang ketiga adalah mampu menjelaskan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Kemudian keempat, mampu menjelaskan kemampuan memimpin. CPMK kelima mampu menjelaskan pengaruh kepemimpinan, manajemen kekuasaan dan konflik. Keenam, mampu menjelaskan kepemimpinan dan birokrasi. Kemudian yang terakhir adalah mampu menjelaskan kepemimpinan dan manajemen strategis. Adapun sub CPMK-nya, yang pertama adalah mampu menjelaskan definisi pemimpin dan kepemimpinan. Kemudian filosofi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan di era digital. Yang kedua adalah mampu menjelaskan landasan teori kepemimpinan dan manajemen, termasuk manajemen SDM, perbedaan karakteristik kepemimpinan dan manajemen, peran pemimpin, dan teori kepemimpinan yang populer. Kemudian yang ketiga adalah mampu menjelaskan bagaimana menjadi seorang pemimpin, syarat menjadi pemimpin, semangat menjadi pemimpin, kemudian kepemimpinan dalam perspektif agama, dan kesuksesan menjadi pemimpin. Yang keempat, mampu menjelaskan kemampuan untuk memimpin, aspek-aspek penguasaan kepemimpinan, kebutuhan kepemimpinan yang adaptif, standar kompetensi memimpin, kerja tim, efektivitas pemimpin, dan kepemimpinan transformasional.
Yang kelima, mampu menjelaskan manajemen konflik, manajemen kekuasaan, dan konflik manajemen. Kemudian mampu menjelaskan kepemimpinan birokratif, manajemen birokrasi, kompetensi birokrat, dan keseimbangan kontrol dalam birokrasi. Kemudian yang terakhir, sub-CMK yang terakhir adalah mampu menjelaskan strategi kepemimpinan dan prosesnya, kemudian penyusunan strategi dan keutamaannya dalam mencapai tujuan akhir, dan terakhir adalah evaluasi program strategis. Adapun materi-materi yang akan didapat oleh para peserta didik dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah hakikat pemimpin dan kepemimpinan. Kemudian tentang kepemimpinan dan manajemen, kemudian bagaimana menjadi seorang pemimpin, dan kemampuan untuk memimpin. Setelah itu ada pengaruh kepemimpinan, manajemen kekuasaan dan konflik, terus kepemimpinan dan dalam birokrasi, dan juga kepemimpinan dalam manajemen strategis. Adapun referensi utama yang saya gunakan untuk mendukung materi dan penjelasan pengajaran peserta didik antara lain adalah buku-buku yang ditulis oleh Hughes dalam Hughes NBT dalam Becoming a Strategic Leader, first edition. Kemudian ada Strategic Management Thinking and Practice in Public Sector, itu oleh Johnson. Kemudian dari John Kotter, yang pertama adalah Leading Change, Why Transformation Ever Fail. Kemudian Leading Change yang diterbitkan oleh Harvard Business Review. Juga Accelerate, Building Strategic Agility for a Faster Moving World, yang juga diterbitkan oleh Harvard Business Review. Kemudian dalam interaksinya, metode pembelajaran yang telah dilakukan adalah menggunakan tatap maya ataupun daring ataupun virtual. Ya. Jadi kuliah tatap muka melalui platform Zoom Meeting yang interaktif, kemudian didukung dengan penggunaan Ellipse sebagai media penunjang. Ellipse ini adalah e-learning yang dimiliki oleh Politeknik Imigrasi, ya, sebuah sistem yang memang dibangun oleh Politeknik Imigrasi. Nah, di sini tangkapan layar e-learning Immigration Polytechnic System, ya, dan platform ini digunakan sebagai sarana komunikasi antara dosen dengan peserta didik. Selain juga ada fitur-fitur chat, kemudian juga bisa saling men-sharing dokumen terkait dengan referensi-referensi, dan juga bisa digunakan untuk pengerjaan UTS dan tugas-tugas lainnya. Adapun assessment ataupun sistem penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini adalah dengan 3 komponen, ya. Dengan masing-masing komponennya seperti UAS mempunyai bobot 40%, UTS 30%, dan tugas 30%. Sistem penilaiannya untuk komponen UAS atau tugas 2 dalam hal ini, karena tugas 2 ini dianggap sebagai UAS dan penilaiannya akan menggantikan UAS, dengan metode pembuatan video ataupun animasi tentang analisis kepemimpinan tokoh populer. Nanti rubriknya akan dijelaskan setelah ini, dengan bobot 40%, dan ini menceklis ke-7 CPMK yang ada. Kemudian UTS, di sana ada esai dengan bobot 30%, dan ini menceklis 4 CPMK yang ada, dan kemudian tugas pertama maksudnya di sini adalah presentasi tugas mingguan. Jadi setelah kelas pertama, kemudian di minggu pertama dan di minggu keduanya pasti akan ada presentasi tentang materi atau pokok bahasan yang sudah disampaikan dalam bentuk penugasan kepada para peserta didik untuk bisa menyampaikan di depan kelas. Dan ini menceklis ke-7 CPMK yang ada. Kemudian untuk rubrik penilaian presentasi tugas mingguan adalah seperti ini. Di sana mempunyai 5 kriteria penilaian. Ya, tugas pertama ada substansi, alat peraga atau slide-nya, pembagian kerja karena ini adalah kelompok, kemudian penyampaian, dan terakhir adalah ketepatan waktu. Rentang nilainya ada 4 kelompok, ya, 20 hingga 39,
40 hingga 59, 60 hingga 79, dan 80 hingga 99. Dan ini akan nanti dihitung sebagai nilai akhir. Kemudian, rubrik penilaian proyek UAS ataupun tugas kedua, di sini dapat dilihat aspek yang dinilai di sana ada 4 ya. Yang pertama adalah kesesuaian dengan tema dengan skor 20, terus estetika yaitu editing, kualitas gambar dan suara, dan sinematografi dan sebagainya itu adalah paling besar nih 40. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas dengan skor 30. Dan keempat adalah kesesuaian durasi atau 10. Maka apabila ini terpenuhi semua, maka skor maksimal jumlah akhir skornya adalah 100. Nah, setelah ini saya akan menampilkan cuplikan dari video perkuliahan dari mata kuliah kepemimpinan. Alexander the Great ini adalah Aristoteles. Jadi kita belajar filosofi kepemimpinan, ya, filsafat kepemimpinan. Pada hari ini akan menggunakan kacamata Aristoteles. Pada intinya, beliau berkesimpulan bahwasanya leader itu tidak dilahirkan. Leader is not born, but it's made. Itu ya. Leader itu tidak dilahirkan, but it is made. Tapi dia dibentuk ataupun dibuat, gitu ya. Nah, ini salah satu kesimpulan ataupun argumen yang kuat dari tokoh filsafat, seorang filsuf Aristoteles, yang mungkin akan berkontradiksi ataupun bertolak belakang dengan kebiasaan adat istiadat di timur ya, ataupun Nusantara misalnya ya, gitu, yang mungkin lebih kental kepercayaan keyakinan bahwasanya leader itu is born, gitu kan ya, bahwasanya apabila seorang pemimpin itu meninggal atau mati, maka anaknya itu otomatis akan menjadi seorang pemimpin juga. Dengan analogi, hanya singa yang bisa melahirkan singa. Gitu. Itu yang umumnya dipercaya oleh orang timur ya, kayak kita. Nah, tapi ternyata kata Aristoteles, bahwasanya seorang leader itu tidak dilahirkan. Ya. Kalau yang tadi singa melahirkan singa itu binatang, ya. Tapi kita ini manusia. Manusia ini sangat luar biasa. Diciptakan dengan daya adaptif yang luar biasa. Nah, makanya kata beliau bahwasanya seorang pemimpin itu, leader itu ditempa, ya, dibentuk ataupun di-create, ya, bukan dibuat. Oke. Nah, salah satu mungkin example-nya sebagai contoh konkret ya di sini yang di Poltekkes ini kalian adalah not a born leader ya, not a born leader, but a handmade leader ya, dibuat oleh tangan sendiri atau istilahnya di create ya. Oke, paham sampai sini ya? Jadi pahami? Ya, paham. Dan pada hari ini kita akan berdiskusi tentang yang pertama, kalau kita bicara Aristotle ataupun Aristoteles, pasti kita akan membahas tentang virtue ethics atau akan menghasilkan virtuous leader. Terus akan kita bahas soal eudaimonisme. Terus kita akan membahas juga tentang kesenangan versus kehormatan versus kekayaan. Terus kita akan membahas bagaimana melahirkan orang baik. Terus bagaimana atau apa itu cardinal virtues. Terus apa itu wisdom. Apa itu sophia. Dan apa itu phronesis. Dan apa itu 6 jalan seorang leader. Ya, itu ya. Ini hari ini akan kita diskusikan bersama hingga jelas, itu ya. Baik, yang pertama adalah ini, ya. Yang pertama adalah tentang virtue ethics atau apa? Etika kebajikan. Jadi virtue itu adalah apa sih? Kebajikan. Nah,
etika kebajikan ini penting untuk apa? Untuk bisa meng-create ataupun bisa membentuk a virtuous leader, seorang pemimpin yang dipimpin. Nah, itu ya. Pemimpin yang dipimpin oleh apa? Oleh kebajikan, ya. Jadi untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik itu dia harus apa? Harus bijak. Apa kebijakan itu? Nah, ini yang sudah sudah diadaptasi ataupun sudah ditambahkan oleh para ahli di era sekarang ya, di abad 21 ini ada berapa nih? Ada 1, 2, 3 tingkat. Nah, mungkin kita akan lihat dulu yang root foundation. Akarnya apa sih? Ternyata adalah contemplative heart. Hati yang selalu kontemplatif itu artinya selalu muhasabah itu apa? Introspeksi diri. Apa yang dilihat ke dalam diri kita sendiri adalah yang pertama ada metaphysical humility atau awareness of our createdness. Untuk apa sih kita ini diciptakan? Atau ontological humility atau awareness of our dignity, tentang hakikat ke, ke apa istilahnya kesejatian diri kita, ya. Wibawa kita sebagai seorang manusia, nah, gitu ya. Terus ada spiritual humility, awareness of our flaws, bahwasanya kita ini biarpun kita ini hebat, berwibawa, tapi tetap bahwasanya seorang manusia ini tidak sempurna, ya, banyak kekurangan. Terus ada psychological humility, ada awareness of our talent. Kita tahu, kita sadar, ya, self knowledge bahwasanya kita ini punya talent, ada bakat. Mungkin kalau yang masih belum bisa mengetahui, mungkin karena belum ketemu aja, ya. Tapi harus bisa dicari. What is our talent? Ya, ini adalah bagian dari self knowledge. Nah, setelah tahu ini, maka baru akhirnya kita membuat apa? Next building di atasnya dari akar tadi, root foundation, kemudian ada the foundation itself. Apa itu? Adalah soal intellect and will, kecerdasan, kemauan, dan integrity. Nah, integrity itu apa saja? Yang paling bawah adalah ada di sana prudence, ya, making right decisions. Bagaimana kita itu membuat keputusan yang tepat. Ya. Courage, running risk and staying the course. Ya. Istilahnya berani mengambil risiko, keberanian. Terus self mastery, ya. Self mastery, directing passions. Kita punya keahlian, bakat, kesenangan, hobi atau apapun itu kita arahkan ke hal-hal yang baik. Terus ada integrity, justice, giving everyone his due. Bahwasanya apa memberikan keadilan kepada semua orang, atau istilahnya treat people as they are, gitu ya. Jadi kita ini dituntut untuk bisa mengutamakan keadilan dan bagaimana bisa meletakkan hak-hak orang itu sesuai dengan jatahnya, ibaratnya begitu ya. Gitu ya. Apa mudah dipahami nggak itu? Jadi yang namanya keadilan justice itu adalah memberikan hak kepada orang yang berhak, begitu ya, jelas ya kira-kira ya. Nah, itu baru yang di atas nanti ada greatness and service, ada essence intinya, substansinya, dan juga active heart, ya, hati yang hidup. Itu ada apa tuh? Magnanimity, striving toward great things, selalu ingin terus-menerus berusaha mencapai hal-hal yang baik. Terus ada the fraternal humanity, ya, serving others, kemauan dan kemampuan untuk mau terus melayani orang. Nah, ini yang sudah dimodifikasi nih, apa yang sudah diadaptasi di era abad 21 sekarang. Nah, cuma agar kita mungkin lebih paham, ya, kita akan menggali lagi ke akarnya, ya, ke rootnya, ke belakang. Oke, sampai sini mungkin ada yang menanya, mungkin ada yang belum mengerti. Halo?
Lanjut. Izin Pak. Agak gemas suaranya ya. Siapa izin bertanya Pak? Yang dimaksud dengan bacaan yang seperti greatness and service, integrity and self knowledge, dan essence di bawah ini Pak, atau di atas ini maksudnya apa ya Pak? Ya, baik. Yang ada greatness and service, essence, active heart, foundation, intellect and will, root foundation, contemplative heart and self knowledge itu adalah aspek-aspek yang menaungi level-level itu. Nah, kan ibaratnya ini ada 3 bangunan ya kan? Ada yang warna biru, ada warna merah, ada warna kuning atau emas ya, itu kan? Nah, aspek-aspek yang harus ada di level-level itu adalah di tiap level itu ada 3. Yang pertama root foundation itu apa? Terus apakah juga punya kualitas contemplative heart dan juga punya kualitas self knowledge gitu loh. Nah, 3 aspek itu akhirnya melahirkan tuh. Yang kalau misalnya yang bawah berarti ada berapa tuh? Dari 1, 2, 3, 4 poin utama. Yang ada yang misalnya kita tarik dari bawah sekali, ada tuh metaphysical humility, ontological humility, spiritual humility, dan psychological humility. Nah, itu adalah item-item, poin-poin yang dilahirkan dari self-knowledge, contemplative heart, nah, sebagai root foundation. Itu ya, akarnya. Terus yang di atasnya kan, setelah root foundation, setelah akar kan berarti ada batangnya. Jadi misalnya kalau kita analogikan dengan pohon ya, berarti ada bangunannya, ada base-nya. Nah, itu adalah apa? Integrity dan intellect and will, gitu ya. Ada integritas dan intelek, kecerdasan dan kemauan. Nah, itu melahirkan ada prudence, courage, self mastery, and justice. Kemudian yang di atas, yang paling atas puncaknya itu adalah essence, intinya. Istilahnya kalau di daun pucuknya, atau kalau pohon itu ujungnya. Ya, itu adalah apa? Greatness and service plus dia punya active heart, hati yang hidup. Apa ciri-cirinya? Oh, itu ada 2 poin ya. Yang pertama adalah magnanimity dan fraternal humility ya, striving towards greatness or great things dan serving others. Gitu ya. Siapa tadi yang nanya? Arga ya, siapa? Agra. Ada lagi? Aku lanjut dulu ya. Pak, dilanjutkan, Pak. Oke, lanjut. Sekarang kita langsung masuk ke eudaimonisme. Nah, ini ya. Eudaimonisme ini adalah salah satu istilah yang dilahirkan atau digaungkan oleh Aristoteles. Apa yang dimaksud dengan eudaimonisme? Eudaimonisme adalah tujuan puncak hidup adalah kebahagiaan. Puncaknya puncak gitu ya. Tujuan paling akhir, stasiun terakhir dari kehidupan itu adalah apa sih? Kebahagiaan. Pasti kalau ditanya orang itu apa ujung-ujungnya? Saya ingin bahagia, Pak. Kan gitu ya. Mau laki-laki mau perempuan pasti ingin bahagia. Namun kadang ya banyak orang-orang itu yang tidak mengerti definisi atau arti ataupun makna dari kebahagiaan itu. Ya. Kalau menurut Aristoteles atau Aristotle, bahagia itu artinya apa? Bahagia itu dia tidak akan lagi mencari yang lain, ya, tidak lagi mencari alasan-alasan yang lain. Itu ya. Kalau misalnya ada orang bilang dia sudah bahagia, tapi dia masih mencari hal lain untuk bisa menjadi alasan kebahagiaan itu, maka kata Aristoteles, maka dia sebenarnya belum bahagia. Gitu ya. Atau yang kedua,
bahwasanya bahagia atau kebahagiaan itu tidak tergantung sesuatu yang lain. Nah, ini penting. Jadi repot kalau seandainya ada orang menunggu punya rumah dulu, menunggu punya Alphard dulu, menunggu punya uang dulu yang banyak baru dia bisa bahagia. Maka aslinya dia sedang mencari ataupun sedang mengejar kebahagiaan yang semu, bukan yang sejati. Karena apa? Kebahagiaan itu dia hanya ada dirinya sendiri, berdiri sendiri, tidak mencari yang lain dan tidak tergantung dengan sesuatu hal yang lain. Maka bahagia itu orang itu yang menentukan, ya, dalam kondisi apapun. Nah, begitu ya. Artinya apa? Dia sudah berada di puncak. Ya. Ketika tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi ketergantungan, tidak ada hal lain yang bisa memberikan alasan dia bahagia, maka sejatinya dia sudah bahagia. Gitu ya. Nah, terus Aristoteles juga menjelaskan bahwasanya ternyata kebahagiaan yang hakiki yang sesungguhnya itu adalah terlahir dari apa? Kebajikan. Nah, atau boleh diartikan bahwasanya kebaikan itu juga menghasilkan kebahagiaan. Maka salah satu cara untuk orang itu bisa bahagia, kata Aristoteles, adalah apa? Jadilah orang baik. Jadilah orang baik supaya baik, dan ketika sudah baik, kebaikan-kebaikan itu akan menghasilkan kebahagiaan. Ya. Nah, artinya apa? Setelah disimpulkan, ternyata apa? Ajaran Aristoteles ini adalah soal bagaimana kebaikan itu akhirnya bisa menjadi karakter atau akhlak kalau misalnya dalam doktrin agama ya, atau Islam lah berarti ya. Kebaikan itu adalah karakter, dan karakter itu adalah akhlak. Jadi ketika mengarungi arus kehidupan atau lautan kehidupan gitu beratnya ya. Jadi kebaikan itu menurut beliau Aristoteles, karena dia itu merupakan karakter ataupun akhlak, maka yang akan lahir yang dihasilkan dari kebaikan itu adalah hal-hal baik. Nah, maka ini akan bertabrakan dengan nanti ada istilahnya ada sudut pandang yang lain, kayak misalnya utilitarianisme, ya, utilitarianisme. Jadi dia itu sebuah paham yang bilang gini, bahwasanya utilitarianisme itu sebuah paham ataupun sebuah cara pandang, point of view ya, bahwasanya nggak peduli caranya seperti apa, prosesnya baik atau buruk, yang penting hasil akhirnya baik. Nah, itu ada lagi tuh nanti lawannya etik yang dibawa oleh Aristoteles ini ya. Tapi kalau yang beliau bilang tidak. Semua hal yang baik itu pasti berasal dari proses dan tata cara yang baik. Itu Aristoteles. Nah, ini yang akan kita bedah sekarang. Untuk yang itu tadi nanti ya, mungkin di next meeting boleh nanti kita bahas itu ya. Paham utilitarianisme ya. Nah, terus apa? Dia bilang, jadi akhirnya kesimpulannya adalah apa? Oh, ternyata kesenangan, kehormatan, dan kekayaan itu adalah bukan kebahagiaan. Karena apa? Kesenangan itu masih butuh sebab. Kehormatan juga masih butuh sebab. Harus ada orang yang mengakuinya atau mengakui dirinya ya, untuk dia menghormati, respect dan lain-lain agar dia bahagia. Plus juga sama, kekayaan juga hanya sebab. Nah, kalau itu ada sebabnya, maka artinya apa? Dia belum bahagia. Karena apa? Bahagia itu adalah suatu kondisi tanpa sebab. Jelas ya? Sampai sini. Ada pertanyaan? Mungkin? Silakan. Ada? Ada Bagas, Muhammad Faihar mungkin? Restia